Halo, para adventure seeker dan penggemar hal-hal mind-blowing. Selamat datang di channel yang nggak cuma bahas keindahan dunia, tapi juga sisi gelapnya yang bikin merinding. Kali ini, kita bakal ngobrolin Gunung Everest. Si puncak tertinggi yang fotonya sering banget seliweran di sosmed. Tapi, pernah nggak sih lo dengerin bisikan angin di ketinggian sana? Katanya sih, angin itu membawa cerita tentang ratusan nyawa yang hilang dan jasad yang membeku abadi, nggak pernah bisa dibawa turun. Everest bukan cuma soal view yang Instagramable, tapi juga kuburan massal tertinggi di dunia. Penasaran kenapa bisa begitu? Keep watching. Oke, mari kita mulai dari yang paling krusial, ketinggian. Everest itu menjulang setinggi 8.848 meter lebih di atas permukaan laut. Itu setara dengan tumpukan 20 gedung pencakar langit tertinggi di Jakarta. Nah, di atas ketinggian 8.000 meter, kita masuk ke area yang disebut zona kematian. Kenapa disebut begitu? Karena di sini, kadar oksigen di udara itu tipis banget, cuma sekitar sepertiga dari yang kita hirup di pantai. Tubuh manusia itu nggak didesain buat berfungsi normal di kondisi kayak gini. Otak bisa bengkak, paru-paru bisa dipenuhi cairan, jantung berdetak kencang, tapi nggak efektif. Setiap keputusan jadi sulit, setiap langkah jadi perjuangan. Ini bukan cuma soal fisik, tapi juga mental yang diuji habis-habisan. Banyak pendaki yang tadinya sehat walafiat, tiba-tiba drop dan nggak bisa melanjutkan perjalanan di zona ini. Dan inilah bagian yang paling ngeri dan bikin merinding. Di zona kematian ini, evakuasi jenazah itu hampir mustahil. Bayangin, untuk bawa satu jenazah turun, butuh tim khusus, biaya yang selangit, bisa miliaran rupiah, dan risiko yang sangat tinggi buat tim penyelamat itu sendiri. Makanya, banyak jasad pendaki yang terpaksa ditinggalkan membeku di sana. Mereka jadi monumen peringatan yang creepy banget. Ada yang masih terlihat utuh, ada yang sudah tertutup salju, bahkan ada yang jadi penanda jalur bagi pendaki lain. Mereka adalah Green Boots atau Sleeping Beauty yang terkenal. Mereka adalah pengingat abadi tentang betapa berbahayanya Everest dan betapa tipisnya batas antara hidup dan mati di sana. Setiap langkah di jalur itu, lo bisa aja melewati jasad yang udah membeku puluhan tahun. Itu bukan cuma pemandangan, tapi juga beban psikologis yang luar biasa. Selain ketinggian dan jenazah, cuaca di Everest itu random parah. Lebih mood swing dari gebetan yang lagi PMS. Angin bisa tiba-tiba ngebut kayak badai topan, lebih dari 160 km per jam. Badai salju tebal bisa datang tanpa permisi, bikin lo buta arah dan kehilangan jejak. Suhu? Jangan ditanya. Bisa nyentuh minus 60 derajat Celcius. Dinginnya itu sampai ke tulang, bisa bikin air mata lo langsung beku di pipi. Dalam kondisi kayak gitu, risiko hipotermia, penurunan suhu tubuh ekstrem, dan frostbite. Anggota tubuh membeku dan rusak, jadi ancaman nyata. Nggak sedikit pendaki yang harus kehilangan jari tangan, jari kaki, atau bahkan hidung karena frostbite yang parah. Jadi, persiapan pakaian dan perlengkapan itu bukan cuma soal gaya, tapi soal survival. Jalurnya juga bukan buat trekking santai di gunung dekat rumah. Ada yang namanya Khumbu Icefall. Itu kayak labirin es raksasa yang terus bergerak dan bisa runtuh kapan aja tanpa lo duga. Jurang-jurang es yang dalam siap menelan siapa aja yang nggak hati-hati. Tebing-tebing curam yang licin butuh skill manjat tingkat dewa. Lo harus bener-bener fokus dan punya fisik sekuat superhero. Satu kesalahan kecil aja, nyawa bisa melayang. Peralatan yang nggak berfungsi, tali yang putus, atau bahkan cuma salah pijak, bisa jadi akhir dari perjalanan. Ini bukan tempat buat lo yang pengen cari spot foto estetik doang. Ini adalah arena pertarungan hidup dan mati melawan alam yang paling ekstrim. Terakhir, mendaki Everest itu bukan cuma modal nekat dan semangat doang. Ini butuh persiapan yang super matang dan logistik yang gila-gilaan. Lo butuh izin pendakian yang harganya selangit, perlengkapan khusus yang high-tech, persediaan makanan dan oksigen yang cukup, dan yang paling penting, tim pendukung yang solid banget, termasuk para Sherpa yang udah jadi legenda di Everest. Kalau logistiknya berantakan, bisa bahaya buat semua. Jadi, ini bener-bener proyek besar yang butuh perencanaan detail dan dana yang enggak sedikit. Jadi Gunung Everest itu memang epik dan bikin takjub. Tapi di baliknya, ada bahaya yang luar biasa besar. Ketinggian ekstrim, cuaca yang enggak jelas, medan yang berat, risiko kesehatan yang mengintai, dan ratusan jenazah yang jadi saksi bisu keganasan alam. Mendaki Everest itu bukan cuma soal menaklukkan puncak, tapi juga soal berhadapan dengan maut. Jadi, buat lo yang punya mimpi ke sana, persiapkan diri lo matang-matang, hormati alam,
dan jangan pernah meremehkan kekuatannya. Oke deh, segitu dulu bahasan kita kali ini tentang sisi gelap Gunung Everest. Semoga video ini bisa menambah wawasan dan bikin lo lebih menghargai kehidupan. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman lo. Sampai jumpa di video berikutnya. Stay safe.